Selamat datang kami ucapkan kepada tamu undangan yang telah hadir baik secara fisik maupun virtual pada hari ini. Press release capaian kinerja dan laporan tahunan Pengadilan Agama Kuala Kapuas tahun 2021 segera dimulai. Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas, yang kami hormati Bupati Kapuas yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, yang kami hormati Ibu Ari Egahni bin Bahat SHMH selaku anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pilihan Kalimantan Tengah, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Kalimantan Tengah, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kapuas atau yang mewakili, dan seluruh tamu undangan yang hadir dalam acara ini secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara press release capaian kinerja dan laporan tahunan Pengadilan Agama Kuala Kapuas tahun 2021 pada hari Kamis tanggal 30 bulan Desember tahun 2021. Hadirin yang berbahagia, izinkan terlebih dahulu saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama dimulai dengan pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia, ketiga pembacaan doa, keempat press release capaian kinerja dan laporan tahunan Pengadilan Agama Kuala Kapuas tahun 2021, kelima sambutan dan arahan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, keenam sambutan dari Bupati Kapuas, dan acara terakhir adalah penutup. Hadirin yang berbahagia, acara press release capaian kinerja dan laporan tahunan Pengadilan Agama Kuala Kapuas tahun 2021 dibuka oleh Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Acara tunggal press release capaian kinerja Pengadilan Agama Kuala Kapuas tahun 2021 pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sugianur Esa, Jurusita Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Mohon izin saya memimpin doa dengan cara agama Islam dan yang lainnya menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan asma-Mu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami memohon agar dilimpahkan kebaikan dalam setiap rencana kami. Kami mohon kemudahan dalam kegiatan kami. Kami mohon keberkahan dalam pekerjaan kami dan kesejahteraan dalam keseharian kami. Anugerahkanlah kami kemuliaan dengan sebab pengabdian. Allahumma ya Allah ya Hafiz. Hari ini kami melaksanakan acara press release capaian kinerja dan laporan tahunan Pengadilan Agama Kuala Kapuas tahun 2021 sebagai bentuk sosialisasi dan publikasi kegiatan selama setahun penuh. Semoga apa-apa yang kami laksanakan pada tahun ini menjadi amal ibadah yang bernilai tinggi, yang memiliki nilai kebaikan. Semoga Engkau mudahkan untuk dapat terus kami pertahankan. Jika ada yang memiliki kekurangan, berilah kami petunjuk ya Allah untuk dapat melakukan perbaikan, agar apa yang akan kami laksanakan pada tahun 2022 memiliki manfaat besar bagi masyarakat pencari keadilan. Allahumma ya Allah ya Qawiyyu ya Matin, berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Jauhkan kami dari sifat iri, dengki, korupsi, dan mementingkan diri sendiri serta perangai yang tidak terpuji. Ya Allah, limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Allahumma ya Allah ya Ghaffar,
Zat yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengar bersama press release capaian kinerja dan laporan tahunan Pengadilan Agama Kuala Kapuas tahun 2021 oleh Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Kepada Bapak Muhammad Anton Dwi Putra, SH.MH, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, Bapak Dr. Haji Samparaja SH.MH. Yang mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Hanifah MHES. Yang terhormat Bapak Bupati Kapuas, Insinyur Ben Ibrahim S. Bahat MMMT, yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas. Yang terhormat Bapak dan Ibu anggota Forkopimda Kabupaten Kapuas atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak dan Ibu tamu undangan, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual melalui Zoom meeting Pengadilan Agama Kuala Kapuas, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dengan mengharapkan ridhonya jualan seluruh program kerja Pengadilan Agama Kuala Kapuas tahun 2021 telah berjalan dengan lancar dan sukses tanpa aral rintangan yang berarti. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah di hari akhir nanti kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau. Segala upaya perubahan dan perbaikan dari tahun ke tahun menjadi sebuah cita-cita luhur bagi aparatur sipil negara Pengadilan Agama Kuala Kapuas, yang sudah tentu segala macam upaya tersebut mustahil untuk dapat kami lakukan jika tidak mendapat arahan, bimbingan, serta dukungan dari pihak-pihak terkait yang selama ini telah memberikan sumbangsi terbaiknya bagi kemajuan Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Mohon izin untuk bisa ditampilkan. Untuk selanjutnya, saya Muhammad Anton Dwi Putra SH.MH bertindak selaku Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Mohon izin untuk menyampaikan press release capaian kinerja Pengadilan Agama Kuala Kapuas selama tahun 2021 ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami atas segala macam bentuk kepercayaan, perbuatan, dan perilaku kami yang diimplementasikan ke dalam program dan rencana kerja selama tahun 2021 ini. 1. Sumber daya aparatur sipil negara. Sepanjang tahun 2021,
proses promosi dan mutasi, keluar dan masuknya pegawai di Pengadilan Agama Kuala Kapuas datang silih berganti. Pergantian tampuk pimpinan tertinggi di Pengadilan Agama Kuala Kapuas terhitung sejak tanggal 12 Juli 2021 seiring dengan dilantik dan dilakukannya serah terima jabatan di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dari pejabat sebelumnya Bapak Muhammad Isna Wahyudi, SHI MSI, kepada saya sendiri Muhammad Anton Dwi Putra SHMH, yang untuk selanjutnya melantik dan mengambil sumpah jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas Bapak Saiful Anas SHI MSY pada tanggal 26 Agustus 2021 yang lalu. Proses promosi dan mutasi pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Kuala Kapuas tersebut juga terjadi di sektor jajaran kepanitraan dan kesekretariatan hingga akhirnya di akhir tahun 2021 ini susunan pejabat dan aparatur sipil negara di Pengadilan Agama Kuala Kapuas adalah sebagaimana yang terlihat di hadapan Bapak dan Ibu saat ini. Dan juga di tahun 2021 ini, Pengadilan Agama Kuala Kapuas berduka yang sangat mendalam atas berpulangnya salah satu dari bagian keluarga besar kami, seorang pejuang keadilan, almarhumah Ibu Dr. Randa Hajah Hamidah Ulfah, panitera pengganti Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada tanggal 26 Februari 2021 yang lalu, di mana sampai menjelang akhir hayatnya beliau masih tetap fokus dan menunaikan tugas pokoknya dalam melayani para pencari keadilan. Semoga apa yang telah beliau berikan untuk lembaga ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 2. Peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Kapuas di tahun 2021 ini, Pengadilan Agama Kuala Kapuas telah melakukan beberapa inovasi layanan publik yang tentunya dengan melibatkan peran serta dari beberapa lembaga pemerintahan dan serta lembaga-lembaga dan pemerintahan lain. Perjanjian kerjasama yang melibatkan kantor Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas dalam hal implementasi aplikasi perubahan elemen data administrasi kependudukan secara terpadu dan responsif, dengan tujuan akhir di mana nantinya para pihak yang telah memperoleh kepastian hukum sebagai akibat dari putusan pengadilan agama akan memiliki berbagai kemudahan dalam hal perubahan dokumen administrasi kependudukan seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kutipan akte kelahiran, sampai dengan penerbitan kutipan akte nikah yang semua produknya akan diserahkan dalam waktu yang bersamaan. Perjanjian kerjasama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam hal pelayanan pos bantuan hukum. Perjanjian kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB dalam hal pemberian layanan konseling bagi anak dan pemohon dispensasi kawin serta pendampingan dalam eksekusi putusan sengketa anak. Perjanjian kerjasama dengan PT Pos Indonesia dalam rangka pengiriman dokumen
barang account customer, dan legas alat bukti surat di pengadilan. Perjanjian kerjasama dengan agen Briling Al-Hussein dalam hal layanan bank yang menjadi satu bagian pada pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Penjajakan perjanjian kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Kabupaten Kapuas dalam hal pendampingan pihak-pihak berperkara secara gratis dengan klausula perjanjian bagi masyarakat tidak mampu, non-sarjana, dan mengangkat isu perlindungan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum sebagaimana amanat dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. 3. Keadaan perkara. Selama kurun waktu tahun 2021, di tengah masa pandemi COVID-19 yang masih mewabah, Pengadilan Agama Kuala Kapuas tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu lembaga yudikatif di Kabupaten Kapuas, yang tentunya dengan tetap memperhatikan dan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat, baik terhadap aparatur pengadilan agama sendiri maupun terhadap para pencari keadilan yang berkunjung ke gedung pengadilan. Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Kuala Kapuas telah menerima dan menangani perkara sebagai berikut. Sisa perkara tahun 2020 yang lalu sejumlah 7 perkara. Perkara yang diterima pada tahun 2021 sejumlah 956 perkara. Sehingga secara total jumlah perkara yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas adalah sejumlah 963 perkara. Berdasarkan data di atas, maka jumlah perkara pada Pengadilan Agama Kuala Kapuas tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2020. Adapun jenis perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada tahun 2021 sebagaimana terlihat di hadapan Bapak dan Ibu saat ini. Dari jumlah keseluruhan 963 perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2021 ini, Pengadilan Agama Kuala Kapuas telah menyelesaikan seluruh perkara tersebut pada tahun 2021 dan tidak menyisakan perkara untuk diselesaikan pada tahun depan. Dengan kata lain, tingkat penyelesaian perkara, minutasi berkas perkara, dan publikasi putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas mencapai angka 100%. Dan dari jumlah keseluruhan perkara yang diselesaikan tersebut, tidak terdapat upaya hukum verset, banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang diajukan oleh para pencari keadilan. 4. Persidangan secara elektronik, e-court. Implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129 Tahun 2019, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 56 Tahun 2020 telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas sepanjang tahun 2021 dengan jumlah perkara yang didaftarkan secara elektronik sejumlah 77 perkara dan yang diselesaikan melalui persidangan secara elektronik sejumlah 24 perkara. 5. Pelaksanaan prosedur mediasi. Sepanjang tahun 2021, dalam penanganan perkara di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, telah dilakukan prosedur mediasi terhadap 78 perkara oleh mediator hakim yang seluruhnya bersertifikat mediator.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 5 perkara yang dilakukan prosedur mediasi berhasil dengan akta perdamaian maupun pencabutan perkaranya, serta 11 perkara berhasil sebagian dan selebihnya dinyatakan tidak berhasil. Sehingga tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kuala Kapuas selama tahun 2021 adalah 20,5%. Pengelolaan keuangan perkara 6. Keuangan perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Kuala Kapuas dari para pihak yang berperkara ditampung melalui rekening PT BRI Cabang Kapuas yang selama tahun 2021 jumlah uang pihak ketiga yang diterima adalah sejumlah Rp700.351.000 dengan perincian sebagaimana terlihat dalam layar di hadapan Bapak dan Ibu saat ini. 7. Pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pengelolaan anggaran pemerintah, yang pelaksanaannya didasarkan pada perencanaan anggaran keuangan yang tersedia dalam 2 daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA tahun 2021. Sejumlah Rp3.019.943.000 untuk DIPA 01 dan sejumlah Rp126.900.000 untuk DIPA 04. Jumlah anggaran yang terrealisasi pada tahun 2021 sejumlah Rp3.344.551 atau 85,28% untuk DIPA 01 dengan sisa anggaran sebesar Rp579.498.449. Sedangkan untuk DIPA 04 terrealisasi sebesar Rp126.900.000 atau realisasi mencapai 100%. 8. Pembebasan biaya perkara Prodeo. Layanan pembebasan biaya perkara yang dilaksanakan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2010, di mana pada tahun 2021 ini Pengadilan Agama Kuala Kapuas menerima alokasi anggaran DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sejumlah Rp8.500.000 dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 100%, di mana layanan tersebut diberikan kepada 22 orang pencari keadilan yang bertindak sebagai pihak dalam perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas sepanjang tahun 2021. 9. Realisasi anggaran layanan pos bantuan hukum atau Posbakum pada tahun 2021. Pengadilan Agama Kuala Kapuas menerima alokasi anggaran DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk Posbakum yaitu sebesar Rp63.400.000, yang dimana untuk kegiatan tersebut Pengadilan Agama Kuala Kapuas telah bekerja sama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat perintah kerja tertanggal 4 Januari 2021 dengan total 634 jam layanan, 926 orang pencari keadilan, dan tingkat realisasi penggunaan anggaran
adalah 100%. 10. Realisasi anggaran sidang di luar gedung pengadilan. Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Pada tahun 2021 ini, Pengadilan Agama Kuala Kapuas menerima alokasi anggaran DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk kegiatan sidang di luar gedung pengadilan sejumlah 55 juta rupiah dengan perincian realisasi anggaran 100% dan kegiatan yang dilaksanakan di 14 titik lokasi di luar gedung pengadilan, mulai dari Desa Palampai, Kecamatan Kapuas Kuala, sampai dengan Desa Tamban Luar, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas. 11. Pengelolaan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi di Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebagai wujud implementasi aplikasi terpusat yang dimiliki oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIPP, Komunikasi Data Nasional, Komdanas, E-Bima, E-Sadewa, 11 inovasi unggulan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, akses CCTV online, dan lain sebagainya. Selain itu, Pengadilan Agama Kuala Kapuas selama tahun 2021 juga telah memperkenalkan aplikasi dan inovasi internal yang kemanfaatannya sangat dirasakan oleh para pencari keadilan, seperti aplikasi Penda Ketapi, perubahan elemen data administrasi kependudukan secara terpadu dan responsif bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, yang saat ini aplikasi tersebut telah dipergunakan setidaknya oleh 11 kabupaten kota di seluruh Indonesia, mulai dari Pulau Sulawesi sampai dengan Sumatera. Aplikasi Sambal Terasi, sistem administrasi manajemen berbasis layanan terintegrasi, yang di dalamnya terdapat antrian sidang secara online, antrian layanan PTSP secara online, dan pelayanan terpadu satu pintu secara virtual yang sangat bermanfaat di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Aplikasi Palinggau, panduan akses layanan informasi Pengadilan Agama Kuala Kapuas, serta beberapa aplikasi dan inovasi internal lainnya sebagai perwujudan dari proyek perubahan, pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh beberapa pegawai Pengadilan Agama Kuala Kapuas. 12. Program sinergitas bersama pemerintah daerah Kabupaten Kapuas. Sebuah inovasi layanan publik di tahun 2021 ini. Sebuah program sinergitas yang diprakarsai oleh pemerintah Kabupaten Kapuas. Dalam hal ini, yang terhormat Bapak Bupati Insinyur Ben Brahim S. Bahat MMMT bersama-sama dengan Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas telah menunjukkan eksistensinya untuk mewujudkan zero pernikahan tidak tercatat di wilayah Kabupaten Kapuas. Melalui surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas tentang diskresi panjar biaya perkara, pengesahan nikah bagi masyarakat Kabupaten Kapuas dalam rangka membangun kesadaran dan legalitas hukum bagi masyarakat di Kabupaten Kapuas. Pembebasan biaya panggilan dan biaya proses mampu menekan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat sampai dengan angka 97%. Sebanyak 9 dari 14 kegiatan sidang di luar gedung pengadilan
dilaksanakan di 6 desa dengan kategori sulit untuk dijangkau, merupakan wujud tekad dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk hadir di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan kepastian dan legalitas hukum. Next. Menyentuh masyarakat terluar dari Kabupaten Kapuas, tentunya sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta mendukung upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat Kabupaten Kapuas. Yang tentunya di tahun 2022, program sinergitas ini akan terus kami lanjutkan dengan dukungan penuh dari Bapak Bupati Kapuas, arahan dan bimbingan dari Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, serta tekad dari aparatur Pengadilan Agama Kuala Kapuas, yang menurut kami sudah selayaknya untuk disematkan kepada mereka sebagai para pejuang keadilan di Kabupaten Kapuas. Sebelum kami akhiri penyampaian press release capaian kinerja tahun 2021 Pengadilan Agama Kuala Kapuas kali ini, kami mohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya untuk dapat menyampaikan arahan dan bimbingan sebagai bekal kami di tahun mendatang. Dan kepada Bapak Bupati Kapuas sebagai pemegang amanah rakyat tertinggi di kabupaten ini, kami mohonkan kesediaan Bapak untuk menyampaikan kata sambutan dan harapan dari pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder dan mitra kerja bagi Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Akhirnya, ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, Bupati Kapuas beserta seluruh jajarannya, dan tidak lupa pula kepada pihak-pihak terkait yang selama ini telah memberikan sumbangsi saran, tenaga, dan buah pemikiran untuk kemajuan Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan keberkahan dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terimalah sebuah salam perkenalan dari kami, moto dan tagline Pengadilan Agama Kuala Kapuas tahun 2022. Bersinergi, berkarakter, sistematis, akuntabel, dan religius. Berbuat tanpa tapi, melakukan tanpa nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bois Roza, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang telah bekerjasama dengan pemerintahan daerah Kabupaten Kuala Kapuas untuk mewujudkan zero perkawinan tidak tercatat pada tahun 2022.
Program ini sangat penting dan pasti bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum dan legalitas di bidang perkawinan, dan bagi suami istri serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut akan memperoleh hak keperdataan sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Melalui sinergitas ini juga Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan pemerintahan daerah Kapuas dapat meringankan biaya perkara bagi masyarakat dari jumlah yang cukup besar 2.500.000 menjadi Rp70.000 saja untuk pembayaran biaya PNBP, dan itu sekaligus mendapatkan pendampingan dalam layanan di pengadilan sehingga meningkatkan hukum masyarakat di bidang perkawinan. Kedepan kita harapkan akan lahir inovasi-inovasi yang lebih responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan layanan yang lebih dekat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah terluar di Kabupaten Kapuas, tepatnya di Desa Palampai, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami, Muhammad Anton Dwi Putra SHMH, selaku Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas. 2. Haji Hamidan SAG MA, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas. 3. Siti Eskonai Esos MRT, selaku PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Mendeklarasikan diri untuk siap bersinergi bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas untuk mewujudkan zero pernikahan tidak tercatat di wilayah Kabupaten Kapuas. Maka, jika sarana transportasi yang kami miliki tidak lagi mundur dari jalanan yang berlubang, tidak lagi menepi dari kubangan lumpur yang menghadang, dan tidak pula putar balik dari terjangan banjir yang menerjang, Pengadilan Agama Kuala Kapuas siap hadir untuk masyarakat Kabupaten Kapuas di daerah-daerah terjauh dari ibu kota kabupaten, seperti Kecamatan Timpan, Kapuas Tengah, Kapuas Hulu, Pasak Talawang, dan Kecamatan Mandau Talawang, Kabupaten Kapuas, yang berdasarkan SK radius biaya perkara bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas untuk beracara di Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Mereka membutuhkan kisaran biaya 6 sampai 12 juta rupiah. Mudah-mudahan di tahun 2022 kita bisa menyentuh Bapak Ibu untuk masyarakat Kabupaten Kapuas di daerah-daerah tersebut. Pada kesempatan kali ini pula, kami bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas dan juga PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas yang tadi telah mendeklarasikan diri dalam komitmen untuk mewujudkan zero pernikahan tidak tercatat di wilayah Kabupaten Kapuas. Ya tentunya dengan deklarasi ini, Pengadilan Agama Kuala Kapuas bersama dengan Kantor Kementerian Agama dan Dukcapil Kabupaten Kapuas menyatakan siap menjadi bagian penting dalam penegakan hukum di Kabupaten Kapuas, baik dari sisi teknis justisialnya maupun dari sisi penerapan dokumen administrasi sebagai dampak dari adanya putusan atau penetapan Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, sambutan dan arahan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya kepada Yang Mulia Bapak Dr. Haji Samparaja SHMH, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Jelas ya? Jelas di Jelas. Pangkalan Don. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Bupati
Kabupaten Kapuas bersama dengan dalam hal Sekda Kabupaten Kapuas. Yang saya hormati rekan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya bersama dengan Turian Sumpah Hidup ikut pada tempat ini. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas bersama dengan seluruh jajaran Pengadilan Agama Kapuas yang saya banggakan, saya cintai, saya banggakan, saudara-saudara para ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya yang sempat hadir dalam acara summit ini. Hadirin sekalian yang dapat mengikuti secara virtual, pertama-tama marilah kita panjatkan dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dengan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan kekuatan, kesehatan dalam rangka mengikuti acara preskris capaian kinerja tahun 2021 Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Pertama-tama saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada saudara ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas bersama dengan Pak Wakil, para hakim dan seluruh pejabat dan segenap jajaran aparat Pengadilan Agama Kuala Kapuas atas kegiatan ini yang perlu dicontoh oleh Pengadilan Agama yang lain selain saya, yang mana tahun ini adalah pada kedua kalinya kami mengikuti acara preskris di Kuala Kapuas ini, tentu dalam rangka ingin melihat sejauh mana kemajuan yang dicapai Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada khususnya dalam segala programnya dan sebelumnya, dan tentunya ingin meningkatkan bagaimana agar supaya tahun-tahun yang akan datang, tahun 2022 nanti itu lebih bagus lagi daripada tahun 2021. Tentu itu salah satu harapan dari pihak Kapuas dan mengharapkan kepada seluruh pihak untuk melakukan yang sama supaya mengukur sejauh mana keberhasilan sudah capai pada tahun apa yang perlu dibagi, apa-apa bicara tentang tidak akan. Sekalian, kita telah mendengar tadi beberapa laporan dari Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas terhadap yang dicapai tahun 2021. Perkara yang diterima sejumlah 963 perkara dengan sisa akhir tahun 2021 adalah 0. 100% selesai. Alhamdulillah, tangan. Saya sangat bangga ya, mudah-mudahan sudah bisa mengikuti jejak Ketua Pengadilan Agama dan jajarannya ini, Kapuas ini, terhadap penyelesaian perkara tahun 2021. Mudah-mudahan pihak lain juga ada yang 100% selesai, paling tidak kalau ada yang tersisa tidak melebihi dari 5%. Nah, ini gambaran bahwa kalau kita bisa menyelesaikan 100%, paling tidak 5% bisa menggambarkan bahwa kita cukup memberikan suatu kemudahan
kepuasan kepada seluruh masyarakat negara kita dalam rangka untuk mempercepat penyelesaian perkara di antara negara dengan. Jadi oleh sebab itu memang apa yang diharapkan oleh Pak Dirjen, Ketua Mahkamah Agung dan Pak Dirjen kita, bahwa seluruh peradilan di Indonesia, termasuk kita di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, yang mana Pak Dirjen telah memberikan suatu penilaian kinerja per triwulan pada kita sekalian, yang tentu sudah kita masing-masing ketahui di mana letak-letak kekurangan kita dan di mana letak kelebihan kita dan hal-hal apa yang perlu masih kita benahi bersama sehingga kita bisa mencapai prestasi yang terbaik ke depan. Memang ada 3 penilaian utama dari Pak Dirjen terkait dengan penilaian kinerja per triwulan. Yang pertama adalah bagusnya administrasi dan teknis peradilan itu sendiri, semua unit kerja. Dan alhamdulillah di antara kita sudah ada kemajuan yang besar walaupun belum mencapai maksimal keinginan kita. Di bidang administrasi dan teknis kita yang terkait dengan SIPP, alhamdulillah PTA Palangkaraya sendiri sudah selalu dalam peringkat pertama, termasuk beberapa PA di antara kita ada di peringkat 1, 2, dan 3, dan hanya sedikit lewat dari peringkat 40 ke atas. Yang lainnya di bawah. Jadi ini suatu prestasi yang bagus bagi kita, PTA Palangkaraya. Oleh sebab itu, saya mendorong kepada saudara-saudara sekalian, PA Kapuas, dan seluruh PA yang ada di wilayah PTA Palangkaraya agar semakin memacu diri dan rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat kita, masyarakat pencari keadilan, yang tentunya Pak Bupati di seluruh PA sangat mengapresiasi atas segala capaian-capaian kinerja yang kita capai. Saya sangat salut dengan Pengadilan Agama Kapuas ini dengan berbagai aktivitas yang telah dilakukan, baik melakukan suatu sidang-sidang keliling yang disertai dengan MOU dengan instansi terkait, dengan mitra kerja terkait, termasuk Pemda. Di mana kami sendiri pernah diundang langsung bersama dengan Pak Bupati ke Kecamatan Kapuas Kuala. Situ kami melihat bagaimana kerjasamanya yang baik dengan pemerintah daerah setempat, dan saya melihat Pak Bupati bersama dengan seluruh jajarannya cukup memberikan dukungan yang kuat terhadap segala aktivitas, segala program yang dicanangkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan Pak Bupati melalui kegiatan ini selalu siap memberikan bantuan baik moral dan material, terutama sarana transportasi. Namun demikian, saya lihat masih ada beberapa daerah-daerah sulit yang dialami oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada khusus ini, yang memang harus dijangkau dengan darat, ya. Selain yang tadi dijangkau dengan laut, perahu, ya, speedboat, dan oleh Pak Bupati sendiri sudah selalu mempersiapkan untuk itu segala kebutuhan dari Agama Kuala Kapuas dan rangka memberikan pelayanan yang cepat dan yang terbaik kepada masyarakat.
Namun perlu saya sampaikan kepada Pak Bupati bahwa bidang transportasi darat dan agama Kuala Kapuas sangat ada transportasi darat yang memiliki dan memadai untuk bisa menjangkau karena kendaraan masih sangat terbatas kemampuannya karena dan mana berhadapan dengan jalanan yang berlumpur itu akan mendapat kendala yang besar sehingga diperlukan sarana yang lebih bagus lagi dan lebih canggih yang paling tidak ya yang kendaraan mobil double gardan ya Pak Bupati kalau bisa diberikan bantuan itu supaya bisa lebih memperlancar lagi program pengadilan agama Kuala Kapuas dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Kuala Kapuas. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan saya yakin tinggal Ketua Pengadilan Agama bersama jajarannya menyampaikan laporan yang terkait dengan kendala-kendala tersebut kepada pemerintah daerah, Bupati, agar supaya beliau dapat memberikan bantuan terhadap apa yang diperlukan. Kemudian melalui press release ini saya juga sangat kagum dan sangat bangga terhadap Saudara Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas bersama dengan jajarannya. Dengan berbagai aktivitas yang telah dilakukan dan memang itu yang diharapkan. Sebab seorang pemimpin harus visioner, harus punya visi ke depan apa yang harus dilakukan kepada masyarakat dalam rangka untuk mencapai harapan masyarakat. Seorang pemimpin harus pandai membaca ke depan program-program apa yang seharusnya dilakukan. Dan ini sebahagian besar sudah dilakukan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas terkait dengan pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oleh kata sudah melakukan istilahnya turun ke lapangan menjemput segala kepentingan masyarakat dan ini yang sangat diharapkan agar supaya antara pengadilan agama, baik pengadilan agama Kuala Kapuas maupun pengadilan agama yang lainnya, khususnya di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, selalu aktif untuk memberikan suatu pelayanan, istilahnya kalau bisa jemput bola ke masyarakat dalam rangka menyelesaikan segala permasalahan yang muncul di tengah masyarakat kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, pesan yang pertama saya sampaikan agar supaya semua pimpinan pengadilan agama visioner punya gagasan yang jelas tentang masa depan pengadilan, tentang bagaimana yang terbaik buat masyarakat kita, para pencari keadilan masyarakat terhadap pengadilan agama yang ada di wilayah, terhadap masyarakat yang ada di dalam pengadilan agama, saudara. Yang kedua adalah kita harus punya keterbukaan, ya, ketangkasan dalam rangka melakukan aktivitas, dalam rangka melakukan kegiatan untuk memberikan pelayanan ke masyarakat. Kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, dalam satu unit kerja harus ada keterbukaan agar supaya apa yang menjadi kendala bagi kita, kita ungkapkan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita kantor, agar supaya bisa memberikan suatu ide-ide yang cemerlang bagaimana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada unit kerja masing-masing. Sehingga dengan keterbukaan ini, saudara-saudara kita, teman-teman kita, ya ke atas, ke samping, dan ke bawah, itu selalu ingin memberikan masukan
terhadap hal-hal yang menjadi permasalahan yang ada dalam kerja. Setelah ini kita lakukan, ada keterbukaan, ada ketangkasan dalam melaksanakan tugas, pasti akan kita bisa berbuat banyak. Pasti kita akan bisa membuat ide yang banyak. Ya, kita akan mendapat motivasi dan dorongan dari saudara-saudara kita dalam rangka untuk melakukan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya para pencari kerja. Yang ketiga juga saya pesankan bahwa apa yang telah kita jadikan visi misi pada setiap awal tahun dalam rangka melayani masyarakat, kita harus melakukan suatu aksi nyata agar supaya bukan hanya sekedar ide, bukan hanya sekedar program, tetapi apa yang kita idekan, apa yang kita programkan itu, apa yang kita rencanakan itu kita realisasikan dalam bentuk aksi yang nyata. Ya, seperti yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara di Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Dan itu jangan selalu puas terhadap apa yang sudah dilakukan. Selalu buat inovasi baru. Yang selama ini sudah banyak dilakukan inovasi termasuk dengan Kementerian Agama, MPU dengan Dukcapil, BKKBN dan lain sebagainya. Itu jangan berhenti sampai itu, tapi harus selalu punya inovasi baru. Apalagi sudah ini, apalagi yang kita harus lakukan agar supaya kita dapat memberikan lebih baik lagi pelayanan kita kepada masyarakat pencari keadilan. Kemudian yang keempat yang juga saya pesankan supaya kita kreatif, ya, selalu kreatif menjadi aktivitas yang menguntungkan bagi kita semua dan menguntungkan bagi masyarakat, khususnya masyarakat pencari keadilan. Kemudian yang terakhir, yang kelima yang saya pesankan kepada saudara-saudara sekalian, agar supaya seluruh aktivitas kita, kegiatan kita itu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemantapan rohani kita harus kita selalu dikesertakan dalam setiap aktivitas kita. Jadi bukan saja sekedar kita bekerja, tetapi kita libatkan Allah. Oleh sebab itu, saya mengharapkan setiap awal hari kerja kita, mulai duduk bangku kerja di meja kerja kita awali dengan doa bersama, paling tidak membaca ayat-ayat Al-Quran, diawali dengan basmalah, kita bekerja sehingga pelayanan kita yang kita sudah usahakan dengan baik juga mempunyai nilai ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya pesankan kepada saudara sekalian. Jadi selain saya harapkan agar supaya administrasi pengadilan bisa baik, teknis bisa baik, dan juga manajemen peradilan juga kita benahi bersama. Sebab itu termasuk bagian dari penilaian kinerja triwulan oleh Dirjen Peradilan yang selama ini selalu disampaikan baik melalui secara langsung maupun melalui virtual kepada kita, yaitu manajemen peradilan baik yang terkait dengan ADS, ya, CIKEP, SKP, realisasi keuangan, ya, di panel 1, di panel 4, dan pelayanan kita kepada masyarakat terhadap apa yang diperlukan dalam PTSP kita benahi. APM kita benahi dengan sebagainya. Terutama dalam tahun 2021 ini kita akan mulai lagi terhadap pembangunan zona integritas. Saya berharap agar supaya di awal tahun ini saudara-saudara mengambil langkah-langkah konkret, ya, agar supaya zona integritas kita ini tidak tertinggal seperti hanya pada tahun-tahun sebelumnya. Ya, coba lihat langkah-langkah apa yang seharusnya, saya kira ibu saudara membaca langkah-langkah yang seharusnya kita lakukan dalam rangka membangun zona integritas, dan itu harus kita mulai pada awal tahun.
termasuk dengan SIPP kita. Kalau kita sudah ketinggalan di awal tahun, maka jangan harap akan bangkit untuk pada bulan-bulan berikutnya. Oleh sebab itu, ambil ancang-ancang saudara, bagaimana membenahi SIPP-nya supaya di awal tahun kita bisa bangkit dan maju ke depan, tidak ada di urutan-urutan yang terakhir lagi. Itu yang saya harapkan kepada saudara sekalian, mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita semakin bersemangat, kita semakin terampil, kita semakin bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Juga yang terakhir yang terkait dengan penilaian integritas kita, penilaian kinerja kita dalam triwulan, setiap triwulan adalah integritas dan moralitas kita. Ini terkait dengan laporan harta kekayaan pejabat aparatur negara, termasuk dengan aparatur sipil negara. Ini saya mengharapkan kepada kita semua, termasuk semua PA sewilayah PJ Palangkaraya, PTI sendiri, agar supaya LHKPN, LKACN, LHKSN itu kalau perlu kita yang tercepat pada awal Januari ini, bulan Januari ini kita perhatikan agar supaya segera kita benahi bersama supaya kita tidak ketinggalan dibandingin PA-PA selainnya yang ada di luar peradilan. Saya kira itulah beberapa harapan-harapan kami. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang dalam hal ini walaupun diwakilkan kepada Sekda, Pak Sekda, dan ucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan kepada Pengadilan Agama Kuala Kapuas dalam rangka menunjang segala programnya, aktivitasnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Kuala Kapuas. Begitu juga saya harapkan kepada saudara-saudara para ketua yang sempat ikut dalam meeting ini, dalam meeting ini, supaya tetap berbenah diri. Yang saya sebutkan tadi, SIP-nya dibenahi, LHKSN-nya, di awal tahun ini kalau bisa kita, yang pertama melaporkan, saya ingin menunggu laporan siapa PA yang pertama melaporkan bahwa sudah beres LHKSN-nya, LKPN-nya kepada Pengadilan Agama Palangkaraya. Itulah yang saya pesankan kepada saudara sekalian, dan mudah-mudahan press release yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas ini menjadi contoh bagi pengadilan agama yang lainnya, agar supaya semakin tahun semakin ada peningkatan bagi kita. Sebab memang Rasulullah menyatakan orang yang beruntung adalah orang yang lebih baik tahun ini daripada tahun sebelumnya, yang lebih baik tahun depan daripada tahun ini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Mudah-mudahan kita selalu mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Acara berikutnya, sambutan Bupati Kapuas yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas. Kepada Bapak Dr. Andes Septedi, MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Sabe selamat lingkungan latai. Salam sujud Rendem Melempang. Sebelum saya menyampaikan sambutan Bupati Kapuas pada acara press release capaian kinerja tahun 2021 Pengadilan Agama Kuala Kapuas, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena Bapak Bupati Kapuas tidak bisa menghadiri dan menyampaikan sambutan secara langsung karena beliau sedang dalam kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Begitu pula dengan Bapak Wakil Bupati Kapuas juga sedang melaksanakan kegiatan, sehingga kepada saya didelegasikan untuk menyampaikan sambutan
pada saat ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, Bapak Dr. Haji Samparaja SH.MH. Yang kami hormati Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas beserta seluruh jajaran, yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama sewilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah atau yang mewakili yang bisa hadir pada kesempatan ini, dan yang kami hormati dan kami banggakan hadirin dan hadirat yang berkesempatan hadir baik secara daring maupun secara luring. Pertama-tama izinkan kami mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan sehingga tetap dapat beraktivitas dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan dapat menghadiri acara pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, meskipun secara statistik tingkat penyebaran COVID-19 saat ini mengalami tren yang menurun, namun bagaimanapun juga kita tetap tidak boleh lengah akan adanya potensi gelombang penyebaran berikutnya, terlebih dengan munculnya varian baru yaitu Omikron. Bapak Ibu sekalian, kami bersyukur bahwa Kabupaten Kapuas saat ini sudah tercatat persentase vaksinasinya di atas 65%, dan mohon dukungan doa agar pada malam hari ini minimal jam 11 kami sudah mencapai vaksinasi di atas 70%, sehingga ketika diukur dari vaksinasi Kabupaten Kapuas mencapai level 1. Meskipun asesmen yang sudah dikeluarkan pada tanggal 27 Desember yang lalu, Kapuas sudah mencapai level 1. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh lengah terhadap COVID-19 ini, apalagi munculnya varian baru Omikron. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, semakin hari kita semakin menuju pada penyelenggaraan negara yang reformatif, terlebih dengan digalakannya reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan yang maksimal untuk masyarakat. Maka kita semua berlomba-lomba untuk memperbaiki kinerja pelayanan kita agar sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya lembaga tersebut. Tentu dalam menilai kualitas kinerja kita sebagai aparatur negara diperlukan adanya suatu indikator kinerja yang terukur dan terencana. Dengan adanya indikator capaian kinerja itulah kita dapat menilai apakah pekerjaan kita selama ini telah tepat sasaran. Hasil capaian kinerja tersebut perlu untuk kita publikasikan dan kita sosialisasikan kepada khalayak agar nilai-nilai keterbukaan informasi bisa dapat kita laksanakan. Tidak ada yang perlu kita tutup-tutupi selama kita benar bekerja untuk rakyat. Oleh sebab itu, saya sangat menyambut baik adanya press release capaian kinerja tahun 2021 Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Hal ini menandakan bahwa Pengadilan Agama Kuala Kapuas telah menerapkan nilai akuntabilitas dan integritas dengan sangat baik. Pengadilan Agama Kuala Kapuas sudah memberikan contoh yang bagus dengan melaksanakan press release capaian kinerja selama 2 tahun berturut-turut sejak tahun 2020, agar publik pun dapat melihat dan menilai kinerja serta memberikan apresiasi atas jerih payah aparatur Pengadilan Agama Kuala Kapuas sepanjang tahun 2021. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sedikit kami ingin merefleksikan kembali apa yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas sepanjang tahun 2021 ini. Dapat saya katakan bahwa tahun 2021 ini merupakan tahun kolaborasi dan sinergi antara pemerintah Kabupaten Kapuas yang berada di ranah eksekutif dan Pengadilan Agama yang berada di ranah yudikatif. Sebab ada beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan bersama-sama.
Salah satunya adalah pelaksanaan sidang di luar gedung yang dilaksanakan di beberapa kecamatan di Kabupaten Kapuas. Tentu dengan adanya kolaborasi sinergi tersebut, kita dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan moto Kabupaten Kapuas, yaitu Tinggang Menteng Penunjung Tarung, yang berarti tekad bersama berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, mengangkat harkat dan martabat secara berkelanjutan seluruh komponen masyarakat. Harapan ke depannya adanya kolaborasi ini antara pemerintah Kabupaten Kapuas dan Pengadilan Agama Kota Kapuas dapat terus berlanjut, baik di tahun 2022 maupun di tahun-tahun berikutnya. Sekali lagi kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan bersama dengan Pengadilan Agama Kota Kapuas, terlebih program Zero Pernikahan Tidak Tercatat ini tentu sangat membantu masyarakat Kabupaten Kapuas dalam mendapatkan legalitas pernikahan mereka. Kami sekali lagi berterima kasih atas program yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Kapuas. Karena itu, sebagaimana disampaikan Pak Bupati, bahwa kita tetap concern dan selalu membantu apa yang menjadi program Pengadilan Kota Kapuas. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi tadi sudah sampaikan beberapa kendala, tentu Pak Bupati juga sudah menyampaikan bahwa kita akan terus membantu. Pak Ketua Pengadilan Kuala Kapuas ini Pak sangat komunikatif, sehingga apapun yang beliau sampaikan ke kami dengan kemampuan dan yang ada pada kami akan siap membantu. Juga disampaikan bahwa nanti ada program ke kecamatan-kecamatan di hulu terkait dengan sarana transportasi darat, kami juga akan siap membantu. Tentu untuk sementara meminjamkan dulu Pak, nanti mungkin kalau ada anggarannya tentu pemerintah kabupaten juga akan menyediakan, menghibahkan. Terima kasih banyak. Sekali lagi, Terima kasih Pak. itu yang bisa kami sampaikan, demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kesempatan ini, dan kami mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan press release capaian kinerja tahun 2021 Pengadilan Agama Kota Kapuas. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dan mampu memberikan manfaat positif bagi dunia peradilan dan berdampak positif pula bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Kapuas menuju berakhirnya tahun 2021. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik pada tahun 2022 dan dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai abdi negara. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Sahe Sahe Sahe. Bupati Kapuas, Insinyur Ben Brahim Esbahat MMMT. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekda. Salam hormat Bapak Bupati. Hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya pada penghujung acara pada hari ini. Press release capaian kinerja dan laporan tahunan Pengadilan Agama Kuala Kapuas tahun 2021 ditutup oleh Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Press release dan capaian kinerja tahun 2021 Pengadilan Agama Kuala Kapuas dinyatakan selesai dan ditutup dengan mengucap hamdalah. Dengan ditutupnya press release capaian kinerja dan laporan tahunan Pengadilan Agama Kuala Kapuas tahun 2021, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya Yusi Maryuning Tias selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.